Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari kelas 1 Rek B Manajemen 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang sering digunakan yang dapat mempermudah kita dalam pekerjaan kantor atau mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Kita masuk ke rumus yang pertama, itu adalah sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada rank. Sum ini adalah rumus yang sangat familiar dan sering digunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Di sini sudah ada tabel ya. Langsung saja kita akan mencari total nilai dari mahasiswa. Langsung kita masukkan rumusnya sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok nilai, lalu enter. Nah, total nilainya adalah 614. Kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Rumus kon. Kon digunakan menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, cuman bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, kon untuk menjumlahkan data pada suatu range. Kita bisa mencobanya. Di sini ada contoh beberapa data. Kita akan mencari banyaknya mahasiswa dari tabel ini ya. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan kon buka kurung. Di sini kita boleh mengeblok yang mana saja ya. Nama mahasiswa atau NIM. Di sini saya ngeblok NIM. Ya, kita blok lalu kita tarik ke bawah lalu enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan banyaknya mahasiswa itu adalah 7. Selanjutnya adalah fungsi yang ketiga adalah average. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Ini kita akan mencobanya mencari nilai rata-rata pada mahasiswa ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan average, lalu buka kurung, kita blok nilainya, lalu enter. Nah, kita dapat nilai rata-ratanya itu adalah 87,71429. Di sini kita akan membulatkan nilai rata-rata dengan menekan desimal di belakang koma. Ya, kita pencet terus. Nah, yang kita dapatkan adalah 88 nilai yang kita bulatkan. Selanjutnya adalah if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan pada bandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan kondisi suatu sel. Nah, ini sudah dihadapkan data, sudah ada tabelnya. Jadi kita di sini akan mencari predikat nilai ya. Di sini sudah ada keterangan ya. 90
sampai 100 ini akan mendapatkan A, dan 62 sampai 89 mendapatkan B, lalu 0 sampai 60 akan mendapatkan C. Langsung saja kita masukkan rumusnya ya, sama dengan if buka kurung, kita blok nilai ya E3, koma besar sama dengan 90, titik koma itu mendapatkan A, lalu titik koma lagi, buka kurung, kita blok nilai lagi, besar sama dengan mendapatkan sama dengan 61, titik koma mendapatkan B, lalu titik koma lagi itu mendapatkan C. Ya, kita klik yes. Nah, di sini yang keluar adalah predikat B. Langsung saja kita blok ya, kita tarik ke bawah. Nah, sudah keluar nilainya, predikatnya. Lalu kita lanjut ke rumus yang berikutnya, itu adalah sum if. Sum if ini merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada contoh tabel. Kita akan mencari total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Langsung saja kita cari total nilai laki-lakinya dulu ya. Masukkan rumus sama dengan sum if buka kurung, kita blok jenis kelamin ya. Lalu titik koma laki-laki, lalu koma, kita blok nilai, lalu enter. Nah, di sini sudah keluar ya, total nilai laki-laki itu adalah 434. Lalu kita lanjut ke total nilai perempuan. Kita masukkan lagi rumusnya sama dengan sum if buka kurung, kita blok lagi, lalu koma, perempuan, lalu koma, kita blok nilai, lalu enter. Nah, di sini keluar ya, total nilai perempuan itu adalah 180. Lalu kita lanjut ke rumus yang berikutnya, itu ya adalah count if. Count if ini merupakan turunan dari fungsi count. Nah, count if ini digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berikut ini adalah contoh tabel yang mirip dengan count if tadi. Tapi bedanya, kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung, kita blok pada tabel jenis kelamin ya, kita blok lalu tarik ke bawah, lalu koma laki-laki, kita akan mencari laki-laki, lalu enter. Nah, yang kita dapat itu adalah 5 orang laki-laki. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang laki-laki. Lalu lanjut ke banyaknya mahasiswa perempuan. Masukkan lagi rumusnya sama dengan count if buka kurung, kita blok lagi, titik koma, kita perempuan, lalu enter. Nah, yang kita keluar itu adalah 2. Di sini ada 2 perempuan ya, benar. Kita lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah huruf kapital,
dan setelahnya bukan huruf kapital. Nah, di sini ada contoh kalimat yaitu Indonesia negaraku. Nah, di kalimat Indonesia negaraku ini kita akan mengubah Indonesia itu di huruf I-nya itu menjadi huruf besar dan negaraku itu N-nya akan menjadi huruf besar. Baik, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan proper, buka kurung, kita blok Indonesia negaraku itu lalu enter. Nah, seperti ini. Indonesianya I-nya menjadi huruf besar dan negaraku itu menjadi huruf N-nya menjadi huruf besar. Oke, lanjut ke rumus yang berikutnya. Rumus yang berikutnya adalah Hupper. Hupper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Oke, di sini bisa kita lihat pada layar ada kata Indonesia. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan Hupper, buka kurung, kita klik kata Indonesia lalu enter. Nah, berubah menjadi huruf kapital semua. Lanjut ke rumus yang berikutnya yaitu lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi lower ini kebalikan dari yang tadi ya, upper. Kalau upper itu huruf besar, kalau lower ini adalah huruf kecil. Saja kita masukkan rumusnya sama dengan lower, buka kurung, kita klik kata Indonesia lalu enter. Nah, sudah berubah menjadi kata Indonesia ini menjadi huruf kecil semua. Rumus yang berikutnya adalah left, mid, dan right. Left, mid, dan right ini merupakan fungsi teks pada Excel yang mana left ini berfungsi untuk mengambil beberapa kata dari suatu sel melalui dari kiri. Mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari tengah. Dan right ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Langsung saja, di sini ada kata Indonesia. Jadi saya akan mengambil 3 karakter dari kiri, 3 karakter dari tengah, dan 3 karakter dari kanan. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan left, buka kurung, lalu kita klik kata Indonesia, lalu koma, lalu kita klik kita buat 3 karena kita akan mengambil 3 kata dari kiri. Lalu enter. Nah, sudah 3 kata dari kiri, yang keluar itu adalah I, N, dan D. Ya, kita lanjut ke mid. Langsung saja sama dengan mid, kita klik lagi kata Indonesia. Nah, di mid ini sangat berbeda ya, karena kita akan mengambil 3 kata di tengah. Jadi kita hitung dulu dari perkata, dari Indo. Kita jadi akan mengambil one-nya. Jadi kita dulu 1, berarti karakter keempat. Jadi kita hitung di O ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Lalu titik koma 3, lalu enter. Nah, jadi sudah keluar menjadi one ya. Baik, kita lanjut ke right ya. Ini sama saja seperti left. Langsung saja kita masukkan rumusnya lagi sama dengan right, buka kurung, kita klik kata Indonesia lalu enter. Nah, yang keluar sudah kan? Sudah S, I, dan A. Lalu kita lanjut lagi ke rumus selanjutnya yaitu len. Len ini digunakan
untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Ya, ini sudah ada contohnya ya, kata Indonesia lagi. Kita ingin tahu ya, berapa karakter yang ada di kata Indonesia ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya ya. Sama dengan len, buka kurung, kita klik Indonesia, lalu enter. Nah, di sini keluar 9 ya. Berarti di kata Indonesia itu ada 9 karakter huruf. Nah, kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Rumus yang berikutnya ini adalah concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan kata. Nah, seperti ini ada contohnya ya. Di sini terdapat 3 teks. Teks 1, teks 2, dan teks 3, yaitu aku cinta Indonesia. Jadi kita akan menggabungkan ketiga kata ini. Langsung saja, sama dengan concatenate, buka kurung, kita klik teks pertama, koma, teks kedua, koma, teks ketiga, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi seperti ini hasilnya, seperti di layar ya. Aku cinta Indonesia. Jadi sudah tergabung menjadi satu. Baik, kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Rumus yang berikutnya adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan sama-sama fungsi pada Excel. Atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita temukan di tugas-tugas kantor ya. Kalau seandainya kita ingin menguasai Excel ya, kita juga wajib menguasai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Perbedaannya adalah VLOOKUP ini mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP ini mengambil data secara horizontal. Baik, langsung saja kita buat rumusnya ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah A. Lalu kita blok tabel bantunya ini ya. Lalu kita tekan F4, nanti akan muncul screen S seperti ini ya. Lalu kita tekan F4 lagi di sini. Lalu kita tekan 2. Lalu titik koma, kita buat false. Lalu enter. Nah, yang keluar adalah sabun. Lalu kita lanjut ke harga. Ini rumusnya sama saja ya, jadi tinggal kita copy saja. Dan yang 2 tadi kita ganti menjadi 3. Karena kita butuh di kolom ketiga yaitu harga, lalu enter. Baik, kita lanjut ke kolom satuannya. Sama saja, tinggal kita copy tadi. Sudah di copy, jadi yang 2 tadi kita ganti menjadi 4. Lalu kita enter. Nah, keluar buah. Lalu tinggal kita blok saja sabun sehingga buahnya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, langsung keluar semua. Baik, kita lanjut ke HLOOKUP. Karena ini sama saja seperti VLOOKUP ya, hanya saja pengambilan datanya saja secara horizontal. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik kode, lalu kita blok tabel bantu yang A hingga E, lalu kita klik F4 lagi seperti tadi, titik koma,
Lalu kita pilih baris keberapa. Di sini ada baris kedua, koma, lalu false, lalu enter. Nah, yang keluar itu gula pasir. Di sini D itu gula pasir. Lalu kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu harga. Jadi sama saja ya seperti VLOOKUP tadi, tinggal kita ganti aja di sini menjadi 3 lalu enter. Nah, keluar. Dan selanjutnya satuannya kita copy lagi seperti tadi, kita ganti menjadi 4 dan keluar kilogram. Lalu kita blok lagi gula hingga kilogramnya, langsung kita tarik lagi ke bawah, langsung keluar semuanya ya, gula pasir, minyak goreng, dan kita tidak perlu membuatnya satu-satu lagi. Baik, itulah beberapa rumus pada Excel yang bisa kita gunakan pada tugas kuliah ataupun pekerjaan kantor. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.